Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurah limpahkan kepada kita berbagai karunia dan nikmat-Nya. Dan diantaranya adalah karunia yang sangat agung dipertemukannya kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam program Kultum Ramadan kita lanjutkan pembahasan silsilah renungan kita dan juga pembelajaran kita untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang insya Allah pada kesempatan sekarang kita akan membahas tentang satu tema, yaitu senangkanlah hati saudaramu. Tema ini tema yang sangat besar untuk kita. Jadi senangkanlah hati saudaramu. Untuk apa? Untuk agar supaya kita menjadi orang yang senang. Jadi ketika kita memiliki keinginan untuk menyenangkan orang lain, pada hakikatnya adalah kita menyenangkan diri sendiri. Ya. Sebagaimana kita juga mendapatkan ketika mendapatkan wejangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, maka malaikat akan mendoakan balik terhadap kita. Walaka bimithlih, ya. Walaka bimithlih. Maka kita pun di dalam konteks tema ini, senangkanlah hati saudaramu. Maka pada hakikatnya ketika kita ingin menyenangkan hati saudara kita sendiri sebagai kaum beriman, maka pada hakikatnya kita ingin menjadikan diri kita juga menjadi orang yang senang. Ya. Di dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya ada hal-hal yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, idkhaluka surura ala akhikal muslim, yaitu bagaimana engkau bisa menyenangkan hati seorang muslim, isba'u jau'atihi wa tanfisi kurbatih. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa menjadikan dia tidak kelaparan, dalam artian bukan kenyang ya, akan tetapi bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya misalkan. Wa tanfisi kurbatihi, dan juga kita akan membantu untuk meringankan bebannya. Ya. Ini juga akan menjadikan orang lain senang. Ketika kita ingin membantu orang lain tadi kan, membantu kesusahan orang lain, anggap aja dia dalam kesusahan karena kehidupan yang menghimpit misalkan, dari ekonominya misalkan. Kemudian kita datang, kemudian kita bantu tanpa kita ada harapan apa-apa kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita akan menjadikan dia senang dengan hadirnya kita di tengah-tengah mereka. Wa tanfisi kurbatihi, dan juga meringankan beban-beban mereka. Maka di sini ada beberapa cara bagaimana kita bisa menjadikan orang lain senang dengan keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Yang pertama di antaranya adalah bagaimana kita bisa menyambung silaturahim dengan mereka, mengunjungi mereka, berkunjung terhadap mereka. Berkunjung terhadap mereka. Jangan saja kita bisa melakukan kunjungan terhadap mereka ketika kita ingin menginginkan sesuatu. Akan tetapi sering-seringlah kita berkunjung terhadap mereka. Di dalam satu peribahasa Arab dikatakan zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah jarang-jarang, niscaya akan mendapatkan kecintaan dari sesamamu. Nah, di sini kita ketika melakukan kunjungan untuk silaturahim kepada saudara kita misalkan, itu pada hakikatnya kita akan menanamkan dalam diri mereka rasa senang, rasa cinta terhadap diri kita. Kemudian juga yang berikutnya adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah diantaranya adalah tadi, itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan kesenangan atau juga kebahagiaan dari mereka. Jadi ketika kita saling memberi hadiah, berarti kan tidak ada di dalam diri kita tuh rasa iri, dengki atau juga dendam misalkan. Karena kita memberi hadiah kepada mereka murni untuk menjadikan mereka bahagia. Maka pada hakikatnya kita akan memberikan pada mereka kebahagiaan. Kemudian juga diantaranya adalah bagaimana kita bisa membantu kesusahannya.
Anggap saja tadi di masa sekarang misalkan ekonomi mereka yang terhimpit misalkan, kita datang kepada mereka untuk memberikan bantuan misalkan. Ini adalah hal-hal yang menjadikan mereka senang dengan adanya kita di tengah-tengah mereka. Itu disebutnya dengan idkhalus surur ala qalbil ala akhikal muslim. Ini juga disebut dengan bagaimana kita bisa memberikan kepada mereka menyenangkan mereka terhadap apa-apa yang berada di dalam kehidupan mereka. Untuk itu yang telah kita lakukan, apabila kita melakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa di sana ada keutamaan yang mana ketika kita melakukan hal demikian kita akan mendapatkan pertama pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita menyenangkan orang lain, ketika orang lain senang, itu pada hakikatnya kita telah mengundang cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita akan diberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita berada di satu komunitas, satu masyarakat, ketika kita benar-benar disenangi oleh masyarakat tersebut, maka apapun yang menghimpit kita, kesusahan apapun yang datang kepada kita, mereka akan bantu untuk memudahkan menyelesaikannya. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan diberikan kemudahan hidup. Kemudian juga dikarunia umur yang panjang dan berkah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita ketika berada di tengah mereka, kita senantiasa senang. Ketika kita senang bersama mereka, ketahuilah bahwasanya rasa senang ini adalah akan mengundang daripada keberkahan hidup kita. Beda kalau misalnya kita dibenci oleh misalnya satu komunitas, beradanya kita di tengah-tengah komunitas, kemudian mereka benci terhadap kita, kita akan merasa sempit hidup itu. Maka di situ akan bisa dikatakan kurang berkah kehidupannya. Kemudian juga akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu buah daripada bagaimana kita memberikan rasa senang terhadap orang lain, kita akan dapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya adalah akan diringankan beban pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki kesusahan juga beban hidup misalnya atau beban pikiran, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mereka tadi, melalui daripada orang-orang yang mereka cinta terhadap kita. Mereka senang dengan adanya hadir kita di tengah-tengah mereka. Maka di bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari kita sama-sama untuk bisa menintrospeksi diri. Bagaimana keberadaan kita di tengah-tengah umat, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat bisa bermanfaat untuk mereka. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat, dampak yang positif terhadap umat manusia yang lainnya. Maka beradanya kita di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan dampak positif terhadap mereka. Keberadaan kita di tengah-tengah mereka menjadikan mereka senang terhadap kita. Maka itulah dengan suasana Ramadan yang mulia ini, mari kita sama-sama introspeksi untuk di kemudian hari di kemudian hari kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi terhadap sesama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.